Salam Indonesia, selamat sore pemirsa Jogja TV, sehat selalu, itu harapan saya untuk Anda. Senang sekali hari ini saya Indah Ardina kembali bisa menyapa Anda dan seperti biasanya persembahan DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Namanya adalah talk show Siap Nikah, sehat, independen, aman, produktif menuju nikah. Sudah siap belum? Pernikahan Anda sudah disiapkan sebaik mungkin belum? Bukan hanya seremoni loh, tapi bagaimana konsep berpikir Anda untuk membangun sebuah keluarga. Ini benar-benar harus Anda pikirkan. Nah, kalau saja ada di antara Anda yang sekarang ini adalah orang tua calon pengantin atau para remaja yang pengen juga membangun rumah tangga, silakan bergabung bersama dengan kami karena talk show ini pasti akan sangat bermanfaat bagi Anda. Dan hari ini saya Indah Ardina sudah bersama dengan dua narasumber luar biasa yang sudah rawuh hari ini. Yang pertama adalah Bapak Arif Setiadi SIP, anggota Komisi D, DPRD DIY. Selamat sore Pak Arif. Selamat sore Mbak Indah. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Semanonya Pak, sama namanya Pak. Nggih. Oke, baiklah. Kemudian ada Ibu Dr. Raden Rahmidiana, Sarjana Psikologi, MA Psikologi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Iya. Selamat sore. Selamat sore Mbak Indah. Cantik sekali Bu dosen. Alhamdulillah, terima kasih. Sudah rawuh di sini. Ya, Ini sami-sami. talk show-nya siap nikah loh. Ya. Enggak sudah nikah. Itu narasumbernya dan presenternya gitu. Oke. Tapi kalau ngobrol soal siap nikah ini unik ya. Mungkin menjadi pemikiran lah ketika kita dulu mungkin mau menyiapkan pernikahan kita. Banyak yang dipikirin ya Pak ya. Gimana caranya kita bisa besok itu berkeluarga dengan sangat baik. Sakinah mawaddah warahmah katanya gitu ya. Tapi lebih dari itu ketika kita ingin bicara sama anak-anak kita yang akan menikah ternyata juga harusnya akan lebih baik dari apa yang kita lakukan dulu. Karena kan zaman juga berkembang gitu ya, waktu juga terus berubah. Oke, Anda bersama dengan kami 30 menit ini, ketahanan keluarga, fondasi masa depan remaja. Seperti apa sih keluarga itu yang lenting ya Bu? Punya konsep-konsep ketahanan keluarga. Nggak ada kok keluarga tuh nggak ada masalah. Wonten Pak Arif, nggak ada ya? Ya semua punya masalah. Semua punya masalah, tapi gimana caranya keluarga kita ini menjadi keluarga yang lenting? Itulah yang harus kita pikirkan. Makanya konsepnya adalah ketahanan keluarga. Pak, kita berguru sama Bu dosen dulu ya Pak. Iya. Karena beliau punya ilmunya. Nanti kita aplikasikan untuk keluarga kita masing-masing. Monggo Ibu. Oke, baik ya. Terima kasih Mbak Indah, Pak Arif ya, dan pemirsa semuanya. Ya, kalau kita bicara ketahanan keluarga, sebenarnya ada beberapa hal ya. Tadi betul. Jadi kelentingan itu apa? Seperti pegas ya, seperti pegas. Atau kita bayangkan kalau ada istilah Jawa itu apa? Muler mengkeret. Mulur mungkeret. Iya, oke. Nah, jadi bagaimana kita itu mampu menghadapi tantangan gitu ya. Tidak hanya dalam setting keluarga sebenarnya gitu, apalagi dalam keluarga. Nah, dalam konteks ketahanan keluarga yang harus kita pentingkan setidaknya. Yang pertama, bagaimana dalam keluarga itu terjalin hubungan yang sehat secara emosional. Oke. Ya, karena itu adalah modalnya. Karena kalau kita bicara ketahanan keluarga dalam konteks yang lebih luas, itu akan banyak temanya. Ketahanan secara ekonomi, ketahanan kan banyak sekali. Tapi dalam kapasitas saya sebagai psikolog ya, psikologi, saya melihat bahwa hubungan yang sehat secara emosional di dalam keluarga itu menjadi pondasi. Itu satu hal. Yang kedua, bagaimana kita juga mampu beradaptasi gitu ya dengan berbagai tantangan yang ada di dalam keluarga gitu ya. Karena mungkin ya kita yang sudah berpengalaman gitu, yang sudah kayak itu pasti tahu bahwa pasti keluarga itu up and down, mengalami banyak permasalahan gitu kan. Tidak selamanya nyaman, suka, tapi kadang-kadang juga ada ujiannya. Nah, bagaimana individu itu yang berketahanan tadi mampu ya beradaptasi. Jadi itu bagian dari kelentingan tadi kan. Jadi survive gitu ya. Survive karena ya kita tidak bisa selalu melihat ya bahwa kenyataan itu sesuai dengan harapan gitu. Nah, disitulah adaptasi itu dilakukan. Jadi kalau individu tidak bisa beradaptasi dengan segala situasi yang kadang bahkan unpredictable itu, ya maka ketahanan keluarganya akan goyah gitu. Dan yang ketiga, kalau kita bicara ketahanan keluarga, kita juga sedang berbicara tentang pengasuhan atau pola asuh. Jadi keluarga yang berketahanan adalah keluarga yang memang secara pengasuhan itu cukup konsisten. Nah, kadang-kadang kan ya kita melihat misalnya ya ketika para remaja ya, konteksnya para remaja
Maka apa sih yang diharapkan oleh seorang remaja dari pengasuhan orang tuanya gitu. Tentu kita harus paham bagaimana kriteria atau karakteristik remaja yang sedang ya mencari identitas diri, yang sedang punya rasa ingin tahu dan sebagainya. Nah, maka bagaimana mengasuh mereka secara konsisten ini juga penting untuk membangun ketahanan keluarga. Oh, Oke, baiklah. Tadi dari konsep keluarga yang sehat, Pak. Iya. Oh, ini Iya. memang harus sehat ya. Iya, Sehat nggak harus betul. jiwa raga aja, Pak, tapi Iya. keluarganya harus sehat. Kadang-kadang orang tuanya sehat, tapi dia tidak punya kemampuan yang cukup untuk bagaimana mengelola iya. emosi anak, yang jadinya tidak sehat gitu. Iya, ya. iya, Oke, betul. jadi ini kita mesti ngerti kalau sebagai orang tua dari anak bayi, Mm-mm. balita, remaja, Dewasa. sampai usia dewasa. Iya, Karena iya. treatmentnya beda-beda gitu, Bu. Betul sekali. Ya, Oh, jadi oke. ya itulah bagian yang kita pelajari. Kalau dalam psikologi itu masuk psikologi perkembangan, bahwa setiap fase perkembangan itu tentu punya karakteristik. Bagaimana anak usia dini, usia sekolah, sekolah dasar, itu punya menengah, semua punya karakternya dan penting bagi orang tua untuk memahami itu Oke. supaya tepat pengasuhan. Baiklah. Kalau kita tarik ini karena siap nikah ya Pak Dewan ya. Iya. Jadi artinya kalau misalnya nih ada dua orang yang sudah pacaran lah katakanlah, sudah menjalin hubungan dan siap menjalin pernikahan, besok. Pernikahan, Apa yang harus mereka siapkan supaya keluarganya besok adalah keluarga yang berketahanan? Iya. Konsep komunikasi apa yang dibangun? Itu penting ya Pak Dewan? Iya, iya. Ya, Ya. betul. Ya, kata kunci komunikasi itu sangat penting. Dan tentu komunikasi itu tidak dibangun secara tiba-tiba gitu ya. Saat si anak itu minta nikah atau mau Iya. nikah gitu ya Pak, baru diajak ngobrol gitu ya. Tetapi justru komunikasi yang sudah terbentuk sepanjang anak itu bersama orang tua. Oke. Yang istilah peran pengasuhan. Komunikasi yang terbuka, ya, komunikasi yang menyediakan orang sebagai orang tua ya, sebagai orang tua menyediakan diri untuk mendengarkan apa sih yang diharapkan oleh anak gitu ya terkait dengan rencana hidupnya. Jadi jangan sampai kemudian orang tua itu tidak mungkin abai ya, tidak cukup peduli terhadap apa yang menjadi aspirasi ataupun perencanaan si anak ini gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang harusnya sudah menjadi dialog yang biasa dilakukan di dalam keluarga, termasuk perencanaan pernikahan gitu. Sehingga itu Jadi boleh orang tua tidak mau tanya tiba-tiba. besok kalau nikah terus gimana rencananya? Betul. Jadi bahkan ya dalam percakapan ringan ya Pak ya, kalau kumpul keluarga misalnya anaknya masih mahasiswa atau masih sekolah gitu ya. Kamu punya rencana nggak kira-kira usia berapa kamu ingin menikah gitu? Kenapa di usia itu gitu? Oke. Mungkin Kalau anak kan secara sudah ringkas kan Iya. anu, Mbak, undang-undang Iya. perkawinan Iya, ya. betul. Itu mengatur kan yang di bawah 19 itu harus ada dispensasi. Sudah ada dispensasi. Oke. Yang 21 sampai 21 itu izin orang tua. Nah, di atas 21 itu Sudah. itu sudah dianggap dewasa. Oke. Layak. Tetapi memang harus ada itu parameter usia ya. Belum Oke. tentu juga orang yang Kematangan usianya secara mental, Betul. berpikir gitu ya. berpikir ya. Oke. Jadi harus siap mentalnya, siap fisiknya, kemudian siap ekonomi, Betul. dan juga mungkin finansialnya. skill ya, artinya pengalaman hidup Ya, atau betul sekali. pergaulan Oke. gitu ya, sosial. Oh baiklah, itu dari sisi aturan usia. Ya, kalau nggak keliru sarannya itu Mbak, minim usia laki-laki 25. Iya. Itu yang dari versinya Kemenduk Bangga Pak, Iya. 21 dan 25, 21 25 perempuan, 25-nya Tapi itu laki-laki. usia ya, tapi Iya. saya kira kalau substansi apa yang disampaikan Iya betul. dosen Oke. tadi kesiapan. Kalau undang-undang pernikahan kita 19 tahun ya Iya. kayaknya ya untuk Iya. bisa. Tapi ini kan kadang-kala kita kan merasanya kalau anak masih usia 19 tuh masih cahing sore ya Pak ya. terlalu, Iya. terlalu Ini Mas- versi orang masih- tua. Iya. makanya dikatakan pernikahan dini, Masih sekolah. terlalu dini. Masih sekolah, Pak, masih kuliah. Iya. Baiklah, jadi tadi komunikasi menjadi penting. Betul. Dan kita boleh loh, dan sayangnya dilakukan justru ya. Iya, Komunikasi betul. sama anak-anak. Iya, gitu. keterbukaan. Besok Iya. mau menikah usia berapa? Kira-kira kalau mau menikah rencananya apa gitu. Betul. Itu kan Oke. salah satu fungsi keluarga ya. Iya, betul Fungsi Pak. keluarga itu di dalamnya adalah membangun komunikasi yang bagus antara Ya. orang tua, pola relasi hubungan antara Ya. orang tua dan anak. Oke. Jadi bagaimana orang tua juga bisa memerankan sebagai mungkin kadang-kadang sebagai orang tua, Oke. tapi juga kadang-kadang sebagai teman. Iya. Gitu. Ya, oke. Anak juga seperti itu. Tidak harus memandang orang tua harus istilah dogmanya itu harus berbakti. Bisa jadi dianggap ini orang tua pada saat ini saya curhati. Oke. Berani curhat, berani berkomunikasi, berani bertanya begitu. Oke, baik. Sehingga itu pola yang
fungsi keluarga itu jalan, komunikasi yang baik, tentu keluarganya akan semakin tadi melenting. Iya betul. Lenting itu kalau misalnya ada masalah dia nggak langsung Iya. jatuh lagi Iya, gitu ya, iya, betul. pecah gitu. Tahanan lah. Ya oke. Baiklah, kalau antara dua insan manusia ini yang kemudian menjalin hubungan, misalnya saya dengan pacar saya, besok kita sudah mau merencanakan menikah, Iya. apa yang perlu dibangun komunikasi? Ya, baik ya. Nah, ini hal yang juga tidak kalah pentingnya itu ya Pak ya. Jadi bahwa ketika dua orang itu sudah merasa cocok nih gitu ya, ini kayaknya yang bisa menemani saya gitu ya dalam pernikahan, maka sebenarnya yang namanya kecocokan itu tidak hanya sebatas cocok secara emosional atau saling mencintai gitu ya, karakternya wah sudah masuklah satu frekuensi gitu ya, tetapi pikirkan bahwa pernikahan ini bukan sesuatu yang sifatnya temporer gitu. Harus berpikir bahwa pernikahan ini akan dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga tentunya ibarat orang itu mau melakukan perjalanan ya Pak, harus ada bekal gitu ya. Harus berbekal gitu untuk memasuki tadi ya bahtera. Makanya kalau istilah yang digunakan kan bahtera rumah tangga, itu artinya bahtera itu akan berlabuh di samudra lepas yang ombaknya kita nggak tahu badainya seperti apa, sehingga pasangan ini memang betul-betul harus memastikan dalam keadaan siap. Tadi sudah disebutkan juga ya oleh Pak Arif bahwa siap itu selain mental, maksudnya siap finansial ya Pak ya. Secara finansial harus siap, secara mental tadi betul. Bahkan karena kita umat beragama, secara spiritual juga harus siap. Apa sih tujuan menikah gitu ya? Untuk apa yang dicari dengan pernikahan? Karena sebenarnya tadi ini kan babak baru ya, episode baru dalam kehidupan seseorang gitu ya, di mana berbagai tantangan harus dihadapi bersama. Nah, apakah itu hal yang siap? Jadi kalau saya ringkas, mungkin orang tuh harus punya ilmunya dulu deh gitu. Kadang-kadang saya ya berbicara pada anak-anak, sudah seberapa ilmu yang kalian punya? Ilmu itu apa? Bahwa ada fase, misalnya dalam pernikahan akan ada adaptasi di tahun pertama gitu ya. 5 tahun pertama itu akan banyak tantangannya. Kadang-kadang tadi ya, apakah orang itu bisa kemudian mempertahankan gitu ya pernikahannya itu dalam tadi ya kurun waktu tertentu, di mana nanti setiap fase kan ujiannya beda-beda gitu. Nah, ini yang menurut saya ya perlu belajar. Yang paling tidak sebagai bekal tadi, karena ya kenyataannya belajar yang sesungguhnya kadang-kadang ya saat kita berhadapan dengan masalah itu sendiri kita belajar gitu ya Mbak Indah. Tapi paling nggak bekal dari ilmunya itu saya kira perlu nih dua orang ini gitu. Oke, baiklah. Jadi cinta aja nggak cukup kali ya. Kita memang harus punya banyak bekal gitu. Iya. Ya kan Pak Arif? Betul, Kalau betul. cinta doang besok ekonominya mau makan apa kita? Akan cinta. Oke. Tapi DIY itu sebetulnya keren loh ya, sudah punya perda Iya, soal iya, ketahanan keluarga ya. Iya. Ya, Mau ke Pak Arif banget nih kan? Jadi kalau kami ya dari Dewan, DPRD ya. DIY begitu, sesuai dengan tugas fungsi kami, legislasi, kemudian anggaran dan pengawasan, memang kami alhamdulillah di tahun 2018 itu bisa menelurkan satu perda peraturan di nomor 7 tentang pembangunan tahanan keluarga. Oke. Nah, ini memang berangkat dari beberapa persoalan ya, latar belakang pemikiran. Yang paling dasar itu memang kita memahami betul remaja itu tumbuh kembang, kemudian dia sehat, dia berkarakter, dia berkualitas dan berdaya saing, itu pembangunan pertamanya dari keluarga. Ya, memang faktor variabel lain misalnya sekolah, kemudian lingkungan memang ada ya, tapi kami memandang bahwa fondasi dasarnya atau benteng pertamanya gitu Adalah keluarga. adalah keluarga. Nah, kemudian dari sisi usia, kalau kita bicara remaja gitu, itu remaja itu kan 10-20 tahun ke depan itu adalah masa depan DIY ini. Oke. Jadi mereka lah yang menjadi stakeholder nanti Ya. di DIY ini, sehingga perlu dibuat peraturan tentang pembangunan ketahanan keluarga itu, di mana salah satu tujuannya memastikan keluarga di DIY ini nanti itu berkualitas, kemudian juga mandiri, kemudian sejahtera, Oke. lahir batin gitu. Ya, jadi DIY merasa perlu bahwa ini harus diperdakan Ya. supaya mencukupi kebutuhan teman-teman yang butuh payung hukum gitu ya Pak ya. Setidaknya ada payung hukum, Iya betul. ada guidance Iya. paling tidak bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan bidang ketahanan keluarga ini. Oke. Nah, alhamdulillah juga Mbak Indah, ini di
DIY ini walaupun ya agak lambat ya, perdanya 2018 ada terjemahan pergubnya. Oh, oke. Gubernurnya nomor 61 tahun 2024 tentang Oke. rencana strategis pembangunan ketahanan keluarga. Kira-kira isinya apa Pak Arif? Ya itu lebih detail. Oh, Bagaimana oke. kemudian fungsi keluarga ini bisa berjalan dengan optimal. Kata kuncinya memang fungsi keluarga Fungsi ya. keluarga, Cinta 8 kasih, fungsi. pendidikan, agama, Oke. ya toh, dan lain sebagainya. Saya tidak hafal Mbak Ina. Baik. Jadi setidaknya ini Ini dosen lebih ya. mendetailkan ya Iya. dari apa yang kemudian menjadi konsep ketika ada perda Iya. soal ketahanan keluarga. Silakan ditambah Bu, komentar dulu. Ya, betul ya. Ya, saya juga apresiasi Pak Iya. terhadap pemerintah DIY Iya. ya. Jadi bahwa ketika kita sudah apa ya mampu ya secara di level kebijakan ya seperti yang sudah dilakukan di DIY ini, justru itu adalah support system yang luar biasa Ya, gitu oke. ya. Ya, karena memang betul gitu ya, di samping tadi ya bagaimana keluarga dijadikan sebagai apa ya pintu pertama ya, jadi pintu pertama. Jadi apa-apa itu pasti orang akan melihat bahwa ini pasti peran keluarga ini sangat besar. Tetapi ternyata keluarga hari ini itu tidak bisa bekerja sendiri, Oke. gitu kan? Iya. Kenapa? Karena tantangannya lebih banyak. Ya. Ibaratnya sekarang yang ngasuh anak tuh nggak hanya orang tuanya, ya kan, teman sebayanya ya Iya. Pak ya, media sosial, Masyarakat luas, ya. influencer, remaja sekarang banyak dipengaruhi oleh ya berbagai sumber, berbagai referensi Eksternal ini ya. eksternal yang mereka nggak cuma dengerin orang tua ya Pak ya, siapapun bisa menasehati mereka. Nah, Celakanya kalau itu lebih dipercaya kalau daripada itu- orang tua. Nah, itu. Jadi orang tuanya dianggap kolot atau nggak ngerti gitu kan. Nah, maka peran pemerintah gitu ya. Itu regulasi. Memang itu tadi sangat juga ada komponen komponen bahwa orang tua juga harus mengembangkan diri Ya, sehingga betul. ketahanan keluarga ini misalnya tentang literasi Digital ya. Ya, betul Ya. sekali. sosmed dan seterusnya. Memang Betul, harus betul. ada penyesuaian dari orang tua Betul, juga. itu salah Iya. satu cara benteng ya Pak ya. Iya. Jangan sampai kita nggak tahu apa-apa nih anak-anak udah lari kemana Iya, gitu kan. Orang tua sekarang harus melek Iya. ya, harus melek teknologi, Iya, betul. melek supaya bisa Oke. mendampingi anak-anak. Nah, kalau kaitannya dengan beberapa hal yang memang itu secara formal ada pada kita, misalnya sekolah dan lain-lain. Betul. Apa sih Bu peran mereka kalau kita bicara soal konsep ketahanan keluarga bagi anak-anak? Ya, baik. Seperti yang saya katakan tadi bahwa saat ini orang tua tidak bisa bekerja sendiri, gitu Ya. ya, maka semua elemen harus terlibat. Ya. Sekolah apalagi, gitu ya. Sekolah kayak rumah kedua ya Pak ya. Ya. Jadi karena anak-anak sekarang kan di sekolah sekian jam, gitu ya. Di situ mereka berinteraksi dengan gurunya, iya, dengan teman sebayanya, iya. Maka program di sekolah pun juga harus diarahkan bagaimana membuat si remaja selain pengembangan akademik gitu ya, pengembangan minat dan bakat, tetapi bagaimana menghantarkan mereka menjadi manusia yang dewasa, manusia yang punya kelentingan gitu ya. Bahkan lebih jauh lagi, isu-isu terkait dengan keluarga pun itu boleh saja dimasukkan gitu ya, disisipkan lah, Oke. gitu ya, disisipkan menjadi dialog-dialog dengan mungkin dialognya secara non formal dengan para guru gitu ya, untuk melihat kan kadang-kadang guru melihat situasi misalnya murid ya pada pacaran gitu ya Pak ya, nah itu kan harus sudah mulai diedukasi gitu kan, bagaimana seharusnya mereka gitu ya menyiapkan masa depan mereka, apa yang harus mereka pikirkan, artinya supaya tidak terjebak pada relasi yang salah begitu Oke, ya, oke. gitu, sehingga harus terpaksa menikah gitu ya Pak ya. Oke, Nah itu yang Ya memang kemudian kasus pendampingan. Mbak pernikahan dini di DIY ini ya alhamdulillahnya kalau statistiknya turun. Oke. Tapi tidak sedikit juga gitu. ya, Walaupun tidak sedikit seperti itu, artinya turun, tetap kita harus prihatin. ya, Kita upayakan agar ya tadi siap nikah itu, jangan sampai terjadi pernikahan dini. Dan memang secara statistik mungkin itu kejadiannya adalah di luar nikah. Oh, ya. Kejadiannya itu. Kehamilan yang tidak Kehamilan diinginkan. tidak Ya. diinginkan. Lebih karena sebab itu. Iya. Oke. Mungkin- Jadi ini memang kalau kita bicara soal konsep pendidikannya, Ya. memang harus ada pendidikan itu di sekolah ya, Ya. supaya Iya, menjauhkan iya, betul. mereka dari relasi yang salah Ya. atau hubungan-hubungan yang salah gitu. Kontrol keluarga, kontrol sosial, Ya, gitu. betul. Kemudian penanaman keagamaan, saya kira keyakinan Oke. bahwa kita hidup diawasi, Ya. kita hidup punya Betul, ada betul. pertanggungjawaban. Karena memang kasusnya itu jarang loh Mbak yang nikah dini direncanakan. Oke. Ya. Jarang, saya kira diniati itu Iya. Iya. jarang. Kayaknya sesungguhnya. setelah pengen punya cucu nih Iya. anaknya Gitu. 16 tahun di nikahan gitu. itu Jarang ya Pak ya? budaya-budaya Iya. tertentu ada. Iya. Budaya atau katakanlah nilai yang berkembang di masyarakat ada kan. Iya. Setelah sekolah lulus SMP? kemudian
Enggak, Betul. misalnya katakanlah ya SMP ya, terus kemudian dia tidak meneruskan SMA, tapi kemudian agak lama tidak sekolah itu terus Dinikahkan. stigma sama sosial iya, itu iya. terlalu lama dia Terlalu- sudah tidak sekolah, Sekolah ngapain enggak gitu. gitu. Oleh Oke. karenanya salah satu Tapi ini kecil ya Pak di Jogja? iya salah satu Betul. salah satu solusinya atau hal yang digemburkan atau dikampanyekan itu program wajib belajar 12 tahun. Iya betul. Kalau 12 tahun Iya, berarti sampai umur berapa? SMA, iya. Sampai SMA. SMA SMA. semua selesai. Setidaknya 19. Iya, Sudah 18 19 ya. Oke. Kalau program wajib belajar 12 tahun berhasil, pernikahan dini insya Allah juga Bisa ditekan Pak, ya betul. Oh, oke, baiklah. saling terikat tadi Ibu, Ya, dosen Iya betul. seluruh sektor. Seluruh Ya, sektor. ya. Betul. Sinergi itu dilakukan kan Pak oleh Dewan dan teman-teman mitra ya. Iya, iya. Terutama kalau di P3AP2 bersama dengan mungkin kalau kita bicara soal Iya. sekolah ya di Dipora ya Pak ya. Iya, iya. Supaya ini sama-sama Bergerak. digarap, ya, digarap bersama gitu ya. Istilah kerennya pokoknya sekarang kolaborasi. Kolaborasi, sinergi dan sinergi. kolaborasi. Betul. Oke, baiklah. Ibu, lalu apa yang kemudian juga harus dilakukan ya soal ketahanan keluarga ini? Tadi kan remaja sudah diberikan ilmu, sudah bagaimana komunikasinya terbuka bersama dengan keluarga, Iya. termasuk dilibatkan pihak sekolah dan sebagainya. Kadangkala ketika, ini ego orang tua lagi ya Pak ya, ketika orang tua itu merasa ketika sekolah ini ingin berkomunikasi dengan orang tua, masalah anaknya, masalah relasi bersama dengan lawan jenis dan sebagainya, orang tua masih agak rejected. Kasih tahu dong Bu orang tua yang seperti itu. Ya, baik ya. Ya, ini bagian dari tantangan pengasuhan di saat ini gitu ya. Jadi orang tua juga harus adaptif kira-kira begitu ya. Dengan bagaimana anak-anak sekarang itu bertumbuh. Karena informasi yang mereka dapatkan itu jauh lebih banyak daripada remaja di zaman dulu. Itu orang tua tidak hanya jadi satu narasumber. Sehingga apa? Sehingga orang tua nggak boleh egois gitu ya. Oke. Jadi orang tua hanya saya nih yang paling berpengalaman gitu ya. Saya yang paling tahu. Kamu Di rumah baik-baik aja gitu ya Pak. gitu ya. Kadang-kadang begitu ya Pak ya. Sehingga Di kadang rumah baik-baik untuk tadi aja. ya, untuk bersinergi, berkolaborasi gitu ya. Bahkan kadang-kadang nih ya, mohon maaf ada orang tua yang melindungi anaknya lah ya Pak ya. Iya. Dapat laporan dari sekolah begini dan begitu, dia tidak terbuka untuk ayo kita saling support untuk menyelesaikan permasalahan putra-putrinya begitunya. Jadi artinya memang orang tua sendiri justru harus merasa saya tidak bisa bekerja sendiri dalam arti untuk mendampingi putra-putri saya, maka saya harus terbuka dengan guru, dengan sekolah ketika ada permasalahan, atau bahkan menurut saya keterlibatan orang tua dengan sekolah itu jangan nunggu ada masalah anaknya ya Pak ya gitu. Tetapi bagaimana terlibat ketika sekolah punya program-program untuk orang tua misalnya kan, dan itu hal-hal yang menurut saya baik untuk diikuti. Kenapa? Supaya tahu perkembangan anaknya. Ya. Gitu. Justru kerjasama ya dengan sekolah Justru ya. kerjasama Iya. dan Supaya dan bermitra ya Pak. Ya. Ya beruntung lah kita Betul. jadi didik anak bareng-bareng begitu. Ya, Ya. oke. Ibu karena ibu kan psikolog ya, jadi Ya. artinya ketika ibu juga banyak mendampingi teman-teman. Tadi Pak Arief katakan sih sebetulnya kalau ada pernikahan di usia anak atau pernikahan dini itu lebih karena kehamilan di luar nikah dan Iya, iya sebagainya. betul. Ibu bisa sampaikan ke kita sharing ya Bu ya, ketika mereka itu terjadi pada anak-anak kita, Iya. seperti apa sih konsep-konsep yang Ibu sampaikan ke mereka supaya ketahanan keluarga ini benar-benar mereka pahami ya, Iya. sehingga teman-teman yang lain yang tidak punya Oke. nasib serupa ini terhindar dari yang seperti Iya, itu. iya, baik ya. Ya memang untuk kelompok anak gitu ya, atau mereka yang usianya belum sampai yang sesuai dengan undang-undang, dan itu pun undang-undang itu tentu juga dengan pertimbangan kematangan secara mental gitu ya, mengapa memasang usia tersebut ya Pak ya. Nah sehingga kalau itu ternyata sudah terjadi lah, katakanlah ada anak-anak di bawah usia yang bermaksud menikah, maka memang pendampingan itu jelas perlu. Pendampingan untuk apa? Untuk membuka wawasannya, untuk membuka matanya gitu ya, bahwa begitu banyak yang harus dipersiapkan ketika memang sungguh-sungguh ingin menikah gitu. Jadi artinya memotivasi mereka untuk siap belajar, untuk mau belajar gitulah. Oke lah, saat ini mungkin karena kondisi dan situasi di mana mereka memang gitu ya memilih menikah dini gitu karena sebab-sebab tadi, maka ketika mereka mau belajar gitu ya di saat yang sama, artinya kan tentu mereka tidak bisa terjun bebas lah, modelnya begitu gitu ya. Yang penting nikah itu kan tidak bisa.
ya ayo belajar gitu ya. Mereka harus didampingi, mereka harus diedukasi. Jadi sambil memproses gitu ya pengambilan keputusan besar ini, mereka harus mau belajar. Jadi jangan berhenti pada yang penting sah gitu ya, dinikahkan gitu. Tetapi mau nggak mereka belajar? Nah biasanya saya menggali sampai ke kesiapan mereka belajar, lalu apa yang perlu mereka pelajari, saya berikan edukasi itu gitu. Karena kalau kita hanya misalnya menggali apa sih yang mereka pikirkan gitu tentang pernikahan, rata-rata memang nggak cukup banyak ya. Selain mereka Nggak berpikiran nggak apa-apa. berpikir, ya memang udah jelas mereka tidak berpikir jauh gitu. Apa sih tantangan pernikahan? Bagaimana kalau ada permasalahan ini gitu? Dipancing kan kita dengan problem solving mereka gimana gitu. Rata-rata memang bisa dikatakan ya mereka memang belum matang. Oke, maksud saya adalah apa yang kemudian akan Ibu sampaikan ke teman-teman yang lain yang tidak mengalami itu. Ya, kalau misalnya tadi ya kelompok remaja atau orang-orang yang memang ingin menikah gitu ya, maka yang perlu dipikirkan sebenarnya bukan hanya kesiapan secara usia gitu ya, tetapi pastikan bahwa menikah itu satu episode baru dalam kehidupan seseorang gitu ya, yang itu perlu bekal. Jadi kita melakukan perjalanan antar kota saja nih, ya analoginya kan, kita kan berbekal. Mau perjalanan kemana lah gitu ya, ke luar negeri atau kemana, kita pasti menyiapkan bekal. Apalagi ini, gitu. Kalau pernikahan itu diniatkan untuk sepanjang hidup, maka pasti bekalnya harus lebih banyak. Itu yang justru harus ditanyakan ya pada diri ya, setiap orang yang mau menikah. Bekal apa aja Bu? Gitu ya. Yang pasti tadi ya, kalau bekal, kalau saya biasanya nomor 1 spiritual dulu ya Pak ya, spiritual dulu gitu ya. Karena pernikahan ini kalau di dalam agama kita sebagai ibadah gitu ya, maka apa nih yang perlu dipersiapkan? Kemudian kesehatan secara fisik, itu pun jangan diabaikan gitu ya, karena kebayang ya Pak ya saat ini kalau pasangan muda dengan gaya hidup yang ya kan nggak tepat sehingga kesehatannya usia muda udah banyak terganggu, itu kan juga akan justru timbul masalah baru gitu ya, secara fisik, kemudian secara mental, ya secara mental atau psikologis, siap nggak gitu ya bertemu dengan orang yang mungkin walaupun sudah dikenal sebelumnya, sudah pacaran sebelumnya, ketika masuk pernikahan belum tentu ya Pak ya, pasti ada kejutan lah, oh ya ternyata dia begini, oh ternyata aslinya begini gitu ya, hal seperti itu jangan kan kecele ya, jangan kecele gitu ya, jadi secara mental itu harus siap, spiritual, fisik, mental, keempat finansial, finansial, ekonomi atau finansial gitu, jadi jangan kan dia anak orang kaya Pak, ini gimana jawabnya? Anggap itu harus satu kesatuan itu. Siap satu. Kan orang tuanya gitu ya. Gitu. Jadi kalau ada yang jawab dia kan anak orang kaya Papa gitu kan gimana? Iya. Tapi itu tentu konsep yang tidak tepat ya ketika orang tua masih terlibat dalam tanda petik secara finansial ya Pak ya. Karena menikah itu kan tanda kedewasaan gitu ya. Orang dewasa itu orang yang bertanggung jawab atas kehidupannya, termasuk kehidupan ekonominya ya Pak ya. Itu kalau jadi yang menikah anaknya bukan menikah, orang tuanya betul. Gitu. Jadi malah orang tuanya ya. jadi nambah yang harus dibiayai gitu ya, nambah nantunya ya Pak. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi berani mengambil keputusan menikah, maka dia berani bertanggung jawab terhadap segala sesuatu dalam keluarga barunya. Karena tidak bisa kita kemudian mengandalkan gitu ya pewaris tadi ya. Harus menjadi perintis. Gitu. Baiklah. Padahal dia kan old money gitu. Pak, apa yang mau disampaikan di akhir acara? Tadi saya nyambung yang disampaikan Bu dosen ya. Terkait dengan tadi remaja-remaja kita yang terlanjur. Kemudian ada konseling, ada pendampingan dan seterusnya. Memang fungsi kami di Dewan itu salah satunya penganggaran, Mbak. Bagaimana kemudian APBD kita itu mencukupi lah untuk urusan urusan perlindungan anak atau urusan pengendalian penduduk, urusan remaja, ketahanan keluarga dan seterusnya ini tercukupi di anggaran. Nah biasanya kami fokus memang di edukasi, kemudian juga konseling bagi kalau yang sudah terlanjur mungkin konseling yang belum juga bisa. Jadi nggak usah nunggu terlanjur dia kalau mau konseling ke psikolog nggak apa-apa gitu ya. Kemudian sosialisasi atau apapun lah bentuknya, seminar atau diskusi-diskusi yang ini menjadikan pemahaman masyarakat kita khususnya keluarga-keluarga di DIY ini itu memahami betul begitu loh. Ada konsep keluarga yang tahan tadi atau ketahanan keluarga tadi. Kalau ketahanan keluarganya bagus, saya kira pembangunan juga bagus. Sehingga kami memastikan regulasi yang ada, perda ini dijalankan berbentuk program kegiatan, ada anggarannya, kemudian kita evaluasi outputnya seperti apa. Dan ini berkolaborasi dengan mungkin lembaga
lembaga independen, swadaya masyarakat, Oke. para praktisi, para akademisi begitu. Oke, baiklah. Ya. Saya kira itu konsen di DPR. Yang kemudian dilakukan ya. Iya. Teman-teman Dewan, terima kasih banyak. Iya. Mohon dukungan selalu untuk teman-teman DP3AP2 ya. Siap. Bersama dengan dinas-dinas yang lain yang Iya. memang bersinergi untuk kepentingan anak-anak kita, remaja Iya. kita, perempuan di daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga aja Pak Dewan. Iya, iya. Ya, sukses selalu. Sehat Pak, supaya bisa Sehat. terus mendampingi. Psikolog Matur Semanu Rawipun. Sami-sami. Satu kata Bu untuk teman-teman yang hendak besok punya keluarga dengan ketahanan yang tadi sudah Anda sampaikan. Iya, baik ya. Untuk teman-teman remaja yang merencanakan pernikahan, pastikan kalian benar-benar siap gitu ya. Siap di sini tentu banyak komponennya gitu ya, seperti saya katakan tadi gitu ya. Kenapa? Karena menikah adalah episode baru dalam kehidupan, sehingga kesiapan tidak hanya secara spiritual, mental, finansial itu perlu dipastikan bahwa kalian sudah benar-benar siap sehingga pernikahan kalian akan berketahanan. Amin. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih Ya, banyak. Sama-sama. Iya. Mbak Sukses Indah. selalu. Selamat Ya, sore. Terima Selamat kasih, sore. selamat sore. Ya, pemirsa Anda bersama dengan kami. Luar biasa kita bicara soal ketahanan keluarga sebagai fondasi ya. Ketika kita bicara soal remaja, kemudian sudah dewasa, pengen menikah, siap menikah, benar-benar harus disiapkan. Sekali lagi, spiritual, fisik, mental, finansial. Itu kuncinya. Saya Indah Ardina pamitan dulu dengan DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD DIY. Sampai ketemu di Siap Nikah edisi berikutnya. Dadah. Salam Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Ya, terima Mbak kasih. Indah. Ayo, Mbak.